Oke, selamat datang semuanya. Di video kali ini kita bakal bahas gadget-gadget yang baru bisa dibilang ya. Gue punya dalam bulan lalu sampai bulan inilah bisa dibilang. Gue pernah bikin juga video yang mirip-mirip ya, itu untuk bulan Mei kalau nggak salah. Intinya di situ kita ngomongin soal barang-barang yang gue pakai dan gue suka dalam bulan itu ya, yang mungkin nggak terlalu penting-penting banget untuk dibikin satu video, tapi tetap menarik untuk dibahas. Jadinya gue gabungin semuanya di sini. Oke, yang pertama adalah kamera baru gua. Ini adalah Nikon ZF. Gua ngerasa Nikon agak sedikit kurang diapresiasi aja ya di komunitas fotografer dan juga videografer gitu. Untuk kalangan di videografi sih gua masih ngerti-ngerti aja, tapi untuk di fotografi gitu gue sih ngerasa Nikon sangat-sangat underrated sih. Alasan kenapa gue pilih kamera ini karena gue udah suka banget dari awal gue lihat ya pas pertama kali launching di tahun 2023. Ini desainnya inspired dari kamera film mereka yang dulu, Nikon FM2, yang sebenarnya gue juga punya ya. Tada, ini dia kamera FM2 gue yang udah kacau balau ya. Ini gue udah nggak pakai lagi, cuma buat pajangan aja karena ini udah bocornya setengah mati. Tapi sebenarnya untuk shutternya harusnya masih bisa sih. Tapi menurut gue ini lebih mirip lagi sama kamera Nikon yang lain yang namanya Nikon F3. Itu salah satu kamera film favorit gue juga. Di sini ada beberapa aksesoris yang gue tambahin di Nikonnya sendiri. Yang pertama ada hot shoe cover dan juga shutter cover ya. Di sini kita bisa tambahin shutter cover karena memang tipe shutternya itu ada threadednya gitu. Jadi kita bisa pasang. Biasanya yang punya style kayak gini tuh antara kamera Fujifilm atau sekarang ya Nikon ZF ini. Terus yang ketiga ini ada gue tambahin grip gitu untuk biar pegangnya lebih enak ya, karena sebenarnya ini tuh agak sedikit nggak terlalu ada pegangan apa-apa untuk tangan kita bisa resting. Jadi ya pakai tambahan grip ini bakal ngebantu banget. Dan gue sengaja banget beli tipe yang ini ya karena dia ada garis merahnya. Itu kayak ikoniknya Nikon gitu loh, selalu ada garis merah. Dan ini juga bikin kameranya makin mirip lagi sama Nikon F3 gua. Jadi ya ini bakal jadi kamera untuk hobi gua aja ya. Sebenarnya awal gue pengen pakai ini untuk gantiin kamera Fuji X-H2. Gua hampir tuker tambah gitu. Tapi gue pikir-pikir lagi, kayaknya janganlah, gue udah nyaman juga rekaman pakai Fuji. Gue agak sedikit males untuk belajar ekosistem baru ya. Jadinya ya gue beli ini terpisah aja untuk foto doang. Dan sejauh ini sih gue puas banget sama foto-fotonya. Desain retronya bener-bener bikin gue ngerasa kayak gue lagi foto film aja. Dan sebenarnya gue juga suka ini LCD-nya itu bisa di flip, jadi gue bisa tutup aja gitu. Supaya pas gue lagi foto-foto gitu, gue bisa fokus foto-foto aja, nggak usah selalu cek hasilnya di belakang layar. Dan mungkin alasan terakhir kenapa gue pengen banget punya kamera Nikon lagi ya, karena gue dulu Nikon shooter juga. Gue pakai Nikon D750. Itu kamera yang gue pakai untuk gue kerja pas gue masih kerja fotografer dulu ya. Tapi pas gue udah nggak kerja foto lagi, akhirnya gue jual kameranya. Dan itu ya masih jadi salah satu penyesalan gue sih sampai sekarang. Gue juga sebenarnya punya rasa gimana gitu ke brand-brand underdog gitu ya, kayak Nikon gini yang kebanyakan orang gue yakin nggak bakal terlalu pikirin gitu. Kayak misalkan kalau mau beli kamera baru pasti langsung pikirannya Sony atau mungkin Canon atau Fuji gitu. Gue rasa Nikon itu bakal jarang banget orang pikirin. Bahkan pas gue upload foto ini di Instagram gue, ada yang bilang kayak gini. Jadi ya bikin gue sakit hati juga sih. Tapi gue suka banget sih sama Nikon. Gue suka sejarah mereka yang sangat-sangat rich. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak soal sejarah Nikon, gue bakal kasih linknya yang gue nonton di bawah. Gue juga belajar banyak fotografi dari kamera Nikon gue yang dulu. Dan karena gue nyesel gue jual yang itu, akhirnya gue pengen punya satu kamera Nikon lagi. Dan Nikon Indonesia kalau misalkan pengen kolaborasi tinggal DM aja. Oke, jadi itulah kamera terbaru gua. Dan selanjutnya di sini ada gua punya gamepad. Nah, ini gamepad lama gua. Ini Gameser X-Lite 2 kalau nggak salah ya. Dan gue beli ini karena kalian semua loh. Gue tanya di Instastory mungkin ada gamepad apa yang cocok untuk pakai ke HP ya. Dan kalian semua rekomenin yang satu ini. Dan gue langsung beli itu. Gue lupa itu di tahun berapa ya. Bisa jadi tahun 2022. Dan gue udah sering banget pakai ini gitu, hampir bisa dibilang hampir setiap malam lah. Kalau misalkan gue sebelum tidur gue suka main game emulator kayak mungkin Pokemon, Harvest Moon atau Yu-Gi-Oh gitu, gue selalu colokin ke gamepad yang ini. Ini udah mantep banget sih. Gue juga suka desainnya kayak retro-retro gitu kan ya. Tapi yang seperti kalian bisa lihat ini udah kacau balau banget, karet-karetnya udah lepas semuanya karena gue pakai casing HP yang cukup tebel ya sekarang. Jadi kalau dulu ini ada karetnya, dia USB-C-nya nggak bakal bisa masuk. Dan ini juga udah banyak tombol-tombol yang udah pada mati gitu loh. Ini L2-nya udah nggak bisa, R2-nya juga udah nggak bisa. Makanya gua sekarang ganti
ke Gameser juga ini yang X-Lite 5 atau X5 Lite gitu namanya, gue lupa juga sih. Mestinya sih gue pilih yang warna hitam aja dibanding yang warna oranye. Ini nggak tahu kenapa kayak kelihatan bagus gitu dulu yang warna oranye, dan gue pikir gue pengen yang lebih berwarna aja, jadi gue pilih yang ini. Tapi buat gue yang mainnya casual banget ya, gue nggak ada main kompetitif atau mungkin main bola di sini, gue cuman main simulator PS1 aja ya. Ini sih udah cukup dan mantep banget buat gue. Ini udah gantiin gue punya Gameser yang sekarang udah rusak, gue udah nggak pakai lagi. Sekarang gue pakai yang ini. Nah, barang yang ketiga, ini gue ada mikrofon baru dari Holyland ya. Gue udah pernah bahas sedikit di video pendek gitu, tapi basically ini adalah mikrofon yang kita cuman bisa pakai ke HP. Dan karena sekarang gue juga lumayan banyak nih rekam-rekaman pakai HP, jadinya gue rasa mikrofon untuk HP bakal mantep banget. Dan dari yang gue denger sih ini suaranya udah enak banget, ada aplikasinya juga langsung ya, jadi kita bisa set atur volume gainnya, atur mono stereonya gitu. Dan ya harganya juga sangat-sangat terjangkau sih, kayaknya mereka mulai dari 500.000 gitu atau 700.000 gitu deh, gue agak lupa juga. Dan ini bener-bener nggak babi bu gitu loh, kita tinggal colok aja, dapet satu yang USB-C dan juga dapet lagi satu yang Lightning. Mantap, dia kecil juga jadi lebih gampang untuk dibawa kemana-mana. Oke, selanjutnya itu adalah IEM baru. Gue terutama sering banget pakai ini pas lagi live streaming React Setup ya, dan pas React Setup itu pun banyak juga yang nanya kayak, "Bang, desk shelf apa yang compact dan bagus gitu untuk meja yang kecil dan harganya juga terjangkau?" Dan menurut gue coba pakai ini sih. Ini Ease Desk Shelf yang harganya terjangkau banget, cuman di 200 kayak 99.000. Panjangnya ini cuman di 80 cm ya. Jadi untuk meja-meja yang bahkan cuman 100 cm juga masih masuk-masuk aja. Sekarang kalian lihat itu di meja yang panjangnya itu 120 cm. Dan ini kelihatan manis banget di atas meja ini. Terutama warnanya sama gitu, putih sama putih. Cocok buat kalian yang pengen tema minimalis. Tingginya itu 10 cm, jadi kita bisa taruh banyak hal di bawah kayak keyboard, mouse, sound deck atau stream deck juga bisa masuk di dalam. Ada pilihan warna yang putih dan juga ada yang tema kayu. Jadi kalian bisa cocokin sama setup kalian. Desk shelf itu adalah salah satu barang yang paling berguna di atas meja kalian. Jadi kalau kalian lagi nyari yang harganya terjangkau juga, desainnya cakep, minimalis, boleh banget cek ini Ease Desk Shelf. Gue bakal taruh linknya di bawah. Oke, balik ke IEM. Ini adalah Tanjim Vision. Gue nggak tahu ini cara bacanya Tanjim Vision. Nah, jadi IEM pertama gue itu adalah ini KZ-ZS 10 Pro ya. Dan sebenarnya nggak ada masalah sih sama IEM ini. Gue nggak merasa suaranya itu aneh atau apa gitu, jujur aja gue nggak terlalu bisa bedain ya. Tapi fittingnya di telinga gue ini kurang enak gitu. Dan gue masih suka pakai banget IEM ini untuk kayak misalkan gue pergi ke cafe gitu, gue harus bawa laptop sambil ngedit, gue pasti colok pakai kabel. Gue nggak pengen pakai IEM gitu karena ya pasti ada delay-delaynya dikit, terutama pas kita lagi ngedit itu bisa kerasa banget. Jadinya setelah entah berapa tahun gue pakai yang ini ya, gue ganti juga pakai yang Tanjim Vision. Jujur aja gue dapet ini secara gratis, dan karena gue bukan audiophile jadi gue nggak terlalu ngulik-ngulik banget ya potensi IEM ini seberapa. Gue nggak pernah colok pakai deck gitu. Gue selalu coloknya antara ke HP doang atau ke laptop langsung. Ini juga bisa diganti apanya gitu, gue nggak ngerti itu namanya apa ya. Gue Google kata-kata catheter ini apa ya, dan yang muncul itu untuk alat bantu pria kencing. Coba jujur aja gue ganti-ganti nggak ada perbedaan sih ya. Dan kita juga bisa atur-atur bassnya lagi di bagian sini, tinggal kita puter aja. Semakin tipis garisnya itu berarti semakin kecil bassnya. Tapi sekali lagi gue juga nggak terlalu bisa rasain perbedaan banget gitu loh. Yang gue lebih suka ini dibanding KZ ini, kabelnya jauh lebih bagus ya di sini. Dia nggak terlalu bisa kayak keliwet-liwet gitu. Dudukannya di telinga gue juga ini jauh lebih nyaman. Dan yang terakhir kita juga bisa ganti-ganti colokan ujungnya ini. Kita bisa ganti ke USB-C, dan ini udah include ya. Habis itu ke 3,5mm jack dan lain-lain. Jadinya ya overall sih gue suka sama suaranya juga, menurut gue udah enak ya. Gue yakin kalau gue tambahin ini dengan sebuah deck gitu yang tinggal colok di HP, gue rasa sih suaranya bakal jadi jauh lebih keluar, lebih bagus lagi ya. Tapi so far sih untuk sekarang ya gue suka-suka aja. Dan by the way, kalau kalian lagi butuh dengan barang-barang per audioan ya, boleh banget cek CSI Zone. Mereka juga yang provide gue dengan IEM ini, dan mereka masih punya banyak lagi koleksi-koleksi barang-barang audio lainnya gitu. Oke, barang selanjutnya itu adalah ini, Adam Elements SSD terkecil sedunia yang ada fingerprint. Gue udah bikin juga videonya ya di Instagram. Gue langsung bikin di hari yang sama gue dapet barang ini, karena menurut gue ini sangat-sangat
ya sangat unik sih ya. Kita bisa dapetin SSD secuil gini doang. Udah ada fingerprint juga, jadi data kita di dalam itu bakal aman ya. Gue tahu mungkin kalian merasa kayak, bang ini kecil banget, gampang hilang gitu. Tapi kita dapet aksesoris ini juga ya, kayak semacam ya buat kita gantung-gantung gitu. Mungkin kita gantung di tempat gantungan kunci, atau kita sambil gantung di jari ini juga bisa, supaya bikin barang ini nggak cepet hilang gitu. Sebenarnya gue lebih berharap kalau ini kapasitasnya lebih besar dari 256 GB ya, tapi ya considering ini kecil banget barangnya, jadi ya sudahlah. Oke, untuk barang yang terakhir, sebenarnya ini bukan gadget ya, tapi baru beli juga di, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. Itu adalah ini. Inilah barbel yang sebenarnya gue dari dulu udah pengen ya, kita bisa ganti-ganti beratnya gitu di sini, tinggal diputer aja. Gue pengen kasih lihat semuanya ya, tapi itu berat, gue nggak bisa angkat ke atas sini. Jadi pertama kali gue lihat barbel ini tuh di S Hardware, dan itu harganya kalau nggak salah sekitar kayak 2,5 juta. Untuk satu keping ini doang ya. Satu barbel ini 2,5 juta. Dia beratnya bisa maksimum sampai 24 kg. Gue udah pengen sebenarnya, karena gue pengen coba nge-gym di rumah aja, nggak usah pergi ke gym luar lagi. Tapi menurut gue agak sedikit kemahalan aja harganya di 2,5 juta ya. Jadi gue nggak beli waktu itu. Dan kemarin ini dia muncul lagi di Tokped ya. Dan harganya itu udah 1 juta sekarang. Satu keping ini. Jadi untuk beli 2 itu cuma 2 juta. Mantep banget. Gue merasa itu good deal, jadinya ya gue beli aja sih. Cocok ya untuk kita yang tinggalnya di tempat sempit kayak gini. Nggak mungkin kita beli barbel satu-satu dari 2 kilo sampai 24 kilo terpisah semuanya. Walaupun memang lebih enak pakai barbel yang biasa ya, nggak seperti ini. Ini tuh kayak bunyi-bunyi gitu loh. Itu bunyi-bunyinya dari dia punya weight yang bisa gerak-gerak di sini ya. Jadi sebenarnya agak sedikit kurang enak aja di bagian situnya. Tapi ya menurut gue sih masih worth it aja dengan harganya ya, dan apa yang kita dapat. Dan jadinya gue bisa olahraga sedikit lah di studio sini. Gue tinggal beli bangku benchnya aja sekarang. Mungkin masih nantilah, kayaknya antara bulan depan atau gimana gitu, gue masih belum tahu. Tapi ya gue seneng banget sih akhirnya gue punya ini ya. Gue bisa ya olahraga sedikit lah ya di studio ini. Dan gue juga rekomen ke kalian kalau misalnya kalian punya tempat yang kecil, butuh barbel yang bisa sampai ini 24 kilo, sama sekali nggak makan tempat, dan harusnya sih ya tahan lama ya, semoga. Itu doang yang gua khawatirin ya, karena kalau barbel biasa ya itu nggak bakal rusak dong, itu nggak ada pergerakan mekanisme gitu loh, sedangkan ini ada gitu, dan ini bisa rusak. Tapi ya gue berharap sih ini semoga nggak rusak-rusak. Oke, tapi itu aja gadget-gadget gua di bulan ini ya, bisa dibilang yang gua suka banget dan gua bisa dibilang pakai selalu ya. Tiap kali ada kesempatan gue bakal pakai. So far sih yang paling sering gue pakai adalah gamepad ini, karena gue hampir tiap malam gue main dulu sebelum gue tidur. AIM ini gue juga selalu bawa-bawa di tas ya, kalau misalkan gue butuh pakai tiba-tiba gitu. Dan juga kamera baru gue ini, tiap kali gue ada kesempatan jalan-jalan keluar kemana gitu, gue pasti bawa. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian pengen Desmet setup tour, stoknya itu masih ada, limited stock only. Kalau udah habis, ya bakal habis. Linknya udah gua taruh di bawah. Dan kalian juga bisa join jadi channel member untuk dapetin badge yang menarik. Nama kalian akan muncul di akhir video. Dan juga prioritas di comment section, terutama pas live streaming yang gua bakal adain setiap minggunya. Itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.